Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas segala nikmatnya, bersyukur kepada Allah. Semoga dengan rasa syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya untuk kita semua dan memberkahinya, memberikan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, serta diberikan rezeki yang thayyib, rizqan thayyiban, dan amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita masih melanjutkan kajian rutin kita di Panduan Keluarga Sakinah di bab yang ke-11, melanjutkan bab 11 tentang hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Dan kita sudah menjelaskan serta membahas di poin yang pertama, poin A dari bab ke-11 ini tentang hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Yang A sudah kita jelaskan bahwa kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya. Kemudian kita masuk kepada poin yang B. Di antara hak suami berikutnya yang wajib dipenuhi oleh istri, yaitu kata beliau B, istri harus banyak bersyukur dan tidak banyak menuntut. Banyak bersyukur dan tidak pula banyak menuntut. Ya. Jadi di poin yang ke-B ini, dari bab yang ke-11, hak suami yang wajib dipenuhi istri, bahwa seorang istri harus memperbanyak rasa syukurnya. Yang jelas rasa syukur pertama kali diperintahkan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sempurna rasa syukur seorang hamba kepada Allah apabila dia tidak bersyukur kepada manusia, yang dengan sebab manusia tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu kepadanya. Karena mengingkari kebaikan orang lain disamakan seperti mengingkari kebaikan ataupun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yashkurillah man la yashkurin nas. Belum dikatakan bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maksudnya kepada manusia di sini orang-orang yang berjasa, yang melalui mereka kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya apa yang diperoleh oleh seorang istri, apa yang didapatkan oleh seorang istri dari nikmat Allah melalui tangan suaminya, melalui suaminya. Maka hendaknya seorang istri itu banyak bersyukur, berterima kasih
dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya, yang sudah dia usahakan, yang sudah dia maksimalkan untuk kemaslahatan istrinya, kebaikan istrinya, kehidupannya, dan seterusnya. Dan tidak banyak menuntut, apalagi menuntut di luar ataupun di atas kemampuan yang sudah dia ketahui bahwa dia sudah berusaha. Baik, maka di sini kata beliau bersyukur. Bersyukur adalah ciri hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia. Dan orang-orang yang bersyukur itu sangatlah sedikit. Orang yang bersyukur itu jumlahnya sedikit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Amat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Ini keterangan dari Allah. Allah Ta'ala yang mengetahui rahasia para hamba. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui bilangan dan jumlah makhluknya. Dia pula yang paling tahu berapa perbandingan jumlah hamba-hambanya yang bersyukur dan tidak bersyukur. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, informasikan kepada hamba-hambanya melalui kitabnya Al-Quran, melalui wahyunya, bahwa hamba-hambanya yang bersyukur itu qalil, kata Allah, sedikit. Berarti banyak yang tidak bersyukur. Nah, oleh karena itu masing-masing, setiap orang berusaha untuk bersyukur. Dan sebab-sebab seorang mendapatkan nikmat itu berbeda-beda satu dan yang lainnya. Maka sejatinya setiap orang memperhatikan dari jalan mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu nikmat untuknya. Maka dari jalan itulah kita berusaha untuk bersyukur, agar kita tidak terjebak dengan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih, bersyukur kepada manusia. Seorang anak mungkin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang berjasa kepadanya, kepada temannya ataupun manusia secara umum. Dia berterima kasih kepada temannya yang telah memasukkan dia ke dalam perusahaan misalnya. Berterima kasih kepada seseorang yang membantu dia di jalan. Dia ingat sepanjang hidupnya, padahal cuma sekali saja dibantu. Ya, atau banyak kasus-kasus yang lain. Tapi kebaikan kedua orang tuanya itu dia lupakan, yang mungkin hanya gara-gara melihat 1, 2, atau 3 dari kekurangan kedua orang tuanya, dia lupakan kebaikan orang tuanya yang berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Nah, ini dia anak durhaka, enggak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Nishkurli wali walidayk, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Nah, begitu juga seorang istri. Dia akan jatuh kepada kedurhakaan tatkala dia tidak bersyukur kepada suaminya. Dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah, bahkan dia bisa jatuh kepada kufur nikmat karena mengingkari kebaikan suami. Enggak bersyukur kepada kebaikan suami yang tidak hanya sehari, 2 hari, berhari-hari, bahkan telah berumah tangga dalam hitungan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Bukanlah yang dimaksud bersyukur di sini hanya sebatas ucapan syukron, bukan. Karena secara umum kata para ulama, ungkapan rasa syukur itu setidaknya bisa 3 cara yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur. Di antaranya dengan ucapan. Dan yang paling penting lagi adalah dengan hati. Ya, jadi seorang itu bisa bersyukur
kepada yang lainnya kepada Allah dengan hatinya. Artinya dia menerima apa yang didapatkan, apa yang diberikan oleh suaminya, dia terima, ridha. Apa yang diberikan oleh Allah, dia ridha. Nah, itu namanya bersyukur dengan hati. Lalu yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuhnya. Bagaimana bersyukur dengan anggota tubuh? Yaitu berusaha untuk memanfaatkan nikmat yang dia dapatkan. Dia manfaatkan dengan anggota tubuhnya. Dia tidak sia-siakan nikmat itu. Itu bersyukur juga namanya. Baik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan bahwa sangat sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi hamba-hamba yang beriman untuk mencapai derajat syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala agar dia termasuk yang sedikit tersebut. Karena pastinya mereka orang-orang yang utama dibandingkan yang banyak jumlahnya dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, setiap mukmin dan mukminah diperintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebutkan tadi. Setiap kita diperintahkan. Setiap hamba diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Namun nanti kita dapati bahwa kenikmatan yang Allah Ta'ala limpahkan, yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, itu melalui perantara orang lain, melalui jasa orang lain, melalui keringat orang lain, melalui pikiran orang lain. Lalu dia mendapatkan nikmat Allah. Ketika dia mengingkari orang tersebut, enggak mengakui kebaikannya, maka binasalah dia. Binasa dalam artian dia bukan tergolong orang yang syukur. Pastinya orang-orang yang enggak bersyukur kepada Allah, ancamannya itu pedih. Sebagaimana nanti ayat yang disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kata Allah. Yani wa la in kafartum min nikmatillah. Jika kalian kufur dengan nikmat Allah, enggak bersyukur, inna azabi lasyadid, kata Allah. Azabku itu pedih, kata Allah. Berarti binasa, celaka, merugi orang-orang yang enggak bersyukur itu. Oleh karena itu beliau di sini menyebutkan setiap mukmin dan mukminah diperintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur maka Allah akan menambahkan rezeki, nikmat yang telah dianugerahkan kepada hambanya itu ditambah. Baik penambahannya itu di dunia, demikian juga ketika seorang hamba bersyukur, penambahannya tidak di dunia saja, tapi juga di akhirat. Bukan di dunia saja maksudnya. Dunia akhirat ditambah oleh Allah Ta'ala. Apakah di akhirat hamba-hamba Allah itu tidak diberikan rezeki? Ada enggak rezeki orang-orang beriman nanti di akhirat? Atau tidak berlaku lagi yang namanya rezeki? Ada rezeki di sana. Tapi rezeki mereka berupa nikmat yang berlipat ganda ditambah oleh Allah Ta'ala. Nikmat surga. Mereka memakan buah-buahnya, airnya, madunya yang segar dan seterusnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'adzana rabbuk wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ya Muhammad ketika Rabbmu memahamkan, memaklumkan bahwasanya sekiranya kalian atau sekiranya kalian bersyukur atau sesungguhnya jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan memberikan ziyadah, tambahan kepada kalian, itu berupa nikmat-nikmat Allah ditambah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur mengingkari nikmat Allah. Makna kufur maksudnya di situ bukan kufur akbar ya, bukan murtad. Ya. Tapi memang bisa saja.
Segala bentuk kufur yang kecil bisa menyeret kepada kufur besar, akbar. Ya, makanya kenapa para ulama memisah itu? Artinya tidak setiap perbuatan kufur langsung akbar. Bisa jadi dia asghar dulu, kecil dulu. Kalau dia menghindar dan menghapuskan kekufuran tadi, menjauhinya, selamatlah dia. Tapi kalau dia terus di dalam kufur kecil tadi, ini bisa menyeret dia kepada kufur besarnya tadi, kufur akbarnya. Baik. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku itu sangat berat. Itu menimpa orang-orang yang kufur nikmat. Ya, kufur nikmat ini tidak hanya menimpa kaum wanita saja, tapi ini pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut. Kufur nikmat juga bisa menimpa kaum laki-laki. Seperti tadi pembahasan kita bagaimana kufur nikmatnya seorang anak kepada kedua orang tuanya, atau kepada yang lainnya, kepada orang-orang yang telah berjasa. Tadi sudah kita bandingkan bagaimana perbandingan satu dengan yang lainnya. Terkadang memang seperti itu, ketidakseimbangan manusia, kurang stabilnya dia di dalam memberikan balasan. Saya kasih contoh tadi, mungkin saja ada seseorang yang ditolong oleh orang lain saat kesulitan dia di jalan, lalu berkenalan. Setelah itu mereka terpisah. Dalam waktu yang lama dia pun teringat dengan orang yang pernah nolong dia, yang pernah bantu dia, padahal cuma bantu dorong mobil aja mungkin. Ya, tapi dia ingat sepanjang hidupnya. Baiknya orang itu. Baiknya orang itu yang mana? Dulu ada yang nolong saya. Cuma sekali aja mungkin seumur hidupnya. Tapi dia ingat. Nah, jangan sampai kita nggak seimbang, nggak adil, labil di dalam mengakui kebaikan. Ada orang-orang yang terdekat dengan kita yang lebih banyak kebaikannya dari dia. Dia cuma sekali. Bukan kita ingin mengingkarinya, tapi ketidakadilan seseorang itu di dalam mengakui kebaikan orang yang berjasa kepada dirinya. Apalagi betul-betul dilupakan. Ya. Itu satu kali saja dia ingat. Lalu bagaimana kebaikan kedua orang tua? Itu maksudnya. Ya, kebaikan kedua orang tua, kebaikan suami, kebaikan sahabat atau teman atau siapapun yang tidak sekali bahkan berkali-kali lalu dilupakan, tidak diakui, maka benarlah kata Allah Ta'ala, dan sedikit sekali yang bersyukur, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka kata beliau di sini, seorang istri diperintahkan untuk bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, itu dia. Hendaknya seorang istri bersyukur, dan dia diperintahkan untuk bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan nafkah lahir dan batin, lahir batin. Karena dengan syukurnya istri kepada suami, juga sikapnya yang tidak banyak menuntut, maka rumah tangga mereka akan diliputi kebahagiaan. Itu dia, tanda bersyukur adalah dengan ridho terhadap pemberian dan tidak banyak menuntut. Itu merupakan kaidah dasar juga ketika kita hendak bersyukur kepada Allah. Ridho dengan pemberiannya, selama kita sudah maksimal di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Kita sudah maksimal. Tidak perlu kita nuntut, ya Allah, aku kan sudah sholat, kenapa seperti ini sih usahaku? Tidak perlu kita tuntut Allah Ta'ala seperti itu. Cukup kita melaksanakan apa yang kita sanggup, apa yang mampu Allah berikan kepada kita. Laksanakan perintah-perintah Allah, laksanakan kewajiban kita, dan kita terima apa yang Dia berikan kepada kita. Ridho dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak terlalu banyak menuntut sesuatu yang itu belum ada di tangannya.
Adapun menuntut dalam artian meminta dengan harapan itu dikabulkan, maka itu silahkan. Tapi yang maksud di sini menuntut Allah Ta'ala, yaitu menuntut apa yang dia dapat, kenapa kecil, kenapa segini, itu menuntut seperti itu tidak dibolehkan. Itu enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seorang menuntut kepada Allah, meminta, ya Allah, banyakkanlah hartaku, sukseskanlah usahaku, sehatkanlah badanku, silahkan. Boleh-boleh saja itu masuk kategori doa dan itu ibadah ketika berdoa minta kepada Allah. Tapi yang kita maksud menuntut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang sudah Dia beri, kemudian kita tuntut. Kenapa segini ya Allah? Kenapa begini ya Allah? Tidak boleh. Kata demikian seperti itu. Karena kita tidak mengetahui apa di balik itu semua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kebijaksanaan dan keadilannya wajib bagi kita semua meyakini apa yang diputuskan oleh Allah untuk kita itu sudah yang paling adil. Karena kita akui, lisan kita sering mengatakan enggak ada yang bisa adil kecuali Allah. Betul seperti itu? Betul. Tapi kenapa ketika Allah memutuskan sesuatu kepada Anda, lalu seakan-akan Anda menganggap Allah enggak adil? Padahal lisan mengatakan enggak ada yang bisa adil kecuali Allah. Betul. Betul. Gitu ya. Tapi ketika mendapat sesuatu kok enggak terima? Ya, seakan-akan dia menganggap Allah ini enggak adil. Allah ini enggak bijaksana. Lah kemana awalnya dia mengatakan bahwasanya yang paling adil itu Allah? Maka wajib bagi kita untuk berbaik sangka kepada pencipta kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita dan yang akan mewafatkan kita nanti, Allah. Kita yakini bahwasanya enggak ada selain Allah itu yang menentukan hidup kita ini, enggak ada. Kita yakin ini semua pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehidupan yang kita dapati hari ini itu pilihan Allah untuk kita. Maka ridholah kita dengan pilihannya. Sebagaimana kita ridho, ya, kita ridho utusan Allah pilih dari bangsa Arab, Nabi Muhammad. Ridho enggak kita? Ridho atau tidak? Kalau kita mau kembali kepada diri masing-masing, ya pengennya kita itu Nabi Allah, utusan Allah itu dilahirkan dari suku kita kan? Saya ada suku Batak saja, kenapa nggak suku Batak dilahirkan? Nah iya kan? Namanya kembali kepada manusia, itu dia kembali kepada tabiatnya, yang pengen dari keluarganya, dari sukunya, itu umum, memang begitu manusia. Ya, pengennya dari situ. Tapi karena ini masalahnya keimanan, iman itu membuahkan keridhaan, rela dan nerima apapun itu dari Allah yang Dia pilih, udah kita terima. Apapun itu, apa yang Dia syariatkan, apa yang Dia takdirkan, semua kita terima. Kita hanya berusaha, maksimalkan usaha, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Nah, sehingga kata beliau, seorang istri diperintahkan untuk bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan nafkah lahir dan batin. Karena dengan syukurnya seorang istri kepada suami, juga sikapnya yang tidak banyak menuntut, maka rumah tangga mereka akan diliputi kebahagiaan. Adapun istri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan banyak menuntut, merupakan pertanda kepribadian wanita yang tidak baik, kata beliau. Sudahlah tidak bersyukur, enggak mengakui kebaikan suami, ya, tidak menghitung kebaikannya, yang dihitung kekurangannya. Ini kadang yang jadi masalah dalam rumah tangga. Ya, terlalu peka ilmu hitungnya dengan kesalahan, tapi rabun dengan kebaikan. Ya, itu masalah itu. Itu pintu kerusakan dalam rumah tangga dan pintu syaitan. Ya.
Padahal kan seharusnya sebaliknya di dalam kaidah berumah tangga dalam Islam. Seharusnya lebih terbuka lebar kamera kita begitu kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian kita berusaha menutupi, menambal kekurangan. Itu dia fungsinya suami istri. Udah saling menambal saja. Gak ada kita kayak malaikat kan begitu kan? Gak ada kesalahan. Kalau mau pasangan yang gak ada kesalahan, sudah berkelana saja cari laki-laki malaikat atau cari wanita malaikat kan begitu. Gak ada juga malaikat itu wanita. Gak mungkin. Pastilah ada kekurangan itu. Nah, oleh karena itu dari satu sisi ini, karena yang dibahas ini adalah haknya suami, maka suami punya hak untuk mendapatkan itu. Dari seorang istri, dia harus menunaikan wajib bagi seorang istri untuk bersyukur kepada suaminya dan tidak terlalu banyak menuntut, karena terlalu banyaknya dia menuntut suaminya ini itu, kemudian tidak bersyukur kepada sang suami, maka ini pertanda tidak baik. Ini merupakan tanda kepribadian wanita yang kurang baik. Sebab ia tidak merasa cukup dengan rezeki Allah yang dikaruniakan kepadanya. Ya, maka wanita seperti ini adalah wanita yang tidak merasa cukup dengan karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepadanya. Sebenarnya para jemaah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan namanya bahagia gitu ya, sederhana kan di dalam Islam. Bahagia itu kan sederhana. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang pada waktu pagi hari badannya sehat, kondisinya aman, kemudian di rumahnya ada makanan untuk mencukupi hari itu saja, maka sungguh dia telah dicukupi. Ya, serasa dia seperti dicukupi dengan dunia seisinya. Ya, dibandingkan dunia seisinya. Ya, ini kan tidak mungkin dirasakan kecuali orang-orang yang tadi bersyukur. Dia bangun pagi, didapati badannya sehat. Di mana sebagian orang pagi-pagi ada yang sakit. Di pagi hari dia dapati aman lingkungannya. Padahal di sana ada orang yang pagi-pagi sudah ketakutan, kekacauan terjadi. Pagi hari ada sarapan makanan, ya, atau ada stok makanan untuk hari itu masih ada. Mana sebagian orang besok harinya enggak dia dapati makanan di rumahnya. Jangankan sarapan, enggak ada makanan. Nah, seperti itu. Untuk mendapatkan bahagia memang di antara model utamanya adalah berusaha untuk bersyukur. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata beliau selanjutnya di sini, perintah bersyukur amat ditekankan di dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan neraka para wanita yang tidak bersyukur kepada suami. Sehingga wajib hukumnya seorang istri bersyukur kepada suami, dan untuk mempertahankan rasa syukurnya kepada suami tidak terlalu banyak menuntut di luar batas kemampuan yang Allah Ta'ala berikan dari suaminya. Selama memang kebutuhan-kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi, maka alhamdulillah. Baik itu sandang, pangan, papan. Nah, ini kan kebutuhan-kebutuhan pokok, primer. Itu sudah tercukupi. Maka bersyukurlah kepada suami. Nah, maka kata beliau di sini bahwa perintah bersyukur ini sangat ditekankan di dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam
dengan ancaman neraka bagi para wanita yang enggak bersyukur kepada suami, dan nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala tidak mau melihat wanita yang bersikap demikian. Ini bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada hambanya itu yang enggak bersyukur kepada yang lainnya, terutama istri yang tidak bersyukur kepada suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar." Diperlihatkan neraka kepadaku. Wa idza aktsaru ahlihan nisaa'u yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Jadi mayoritas yang memenuhi neraka itu perempuan. Terlebih lagi jumlah mereka memang dibanding laki-laki lebih banyak. Sudahlah mereka lebih banyak. Kemudian untuk mencapai rasa syukur itu berat dengan tabiat mereka dibandingkan laki-laki. Masing-masing memang ada ujiannya. Ya, masing-masing ada ujiannya. Resiko laki-laki ini kan sebagai pemimpin, resikonya apa? Zalim. Ya kan? Kezaliman. Itu juga ancaman sebenarnya bagi kaum laki-laki. Nah, bagi wanita kurang bersyukurnya, berat mereka. Para wanita itu berat bersyukur. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, para wanita itu, untuk banyak istighfar dan banyak sedekah untuk menutupi kekurangan di sisi yang lain. Beratnya mereka itu berterima kasih pada suami. Nah, maka kata beliau, diperlihatkan kepadaku neraka. Ternyata yang paling banyak memenuhi neraka itu para wanita yang kufur. Yakfurna, kata Nabi, mereka kufur. Qila ayakfurna billah. Lihat, para sahabat langsung mengarah ke Allah dulu. Ya Rasulullah, kufur maksudnya kufur kepada Allah. Ya, mereka kira Nabi mengatakan kufur di sini kafir, murtad, kufur akbar, keluar Islam. Maksudnya enggak yakin sama Allah, kufur kepada Allah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan, kata Nabi, maksudnya mereka banyak yang kufur, bukan kufur murtad keluar dari Islam, mengingkari Allah. Akan tetapi kufur yang dimaksud oleh beliau, mereka kufur kepada suami. Ashir yang dimaksud itu zauj. Mereka kufur kepada suami mereka. Mereka kufur kepada ihsan, kebaikan demi kebaikan yang diberikan oleh suami mereka. Mereka kufur, mereka ingkari itu. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Lalu Nabi SAW memberikan perumpamaan. Sekiranya ada seorang dari kalian, wahai laki-laki, berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun, 12 bulan, contoh dari Nabi, perumpamaan. Ya. Sekiranya ada di antara kalian yang berbuat baik kepada istrinya setiap hari, sepanjang malam, tiap hari, begitu terus dia berikan semua kebutuhan istri, besok diberikan lagi, besok, sepanjang tahun. Dahar ini bisa dimaknai juga sepanjang hidup, ya. Bisa juga dia sepanjang tahun. Artinya dalam waktu yang sangat lama sang suami berbuat ihsan kepada istrinya. Tsumma ra'at minka syai'an. Kemudian si istri melihat pada diri si suami itu ada sesuatu, syai' itu perkara sepele. Ada perkara sepele yang dia enggak suka. Itu saja. Qalat, dia langsung berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qattun." Langsung dia berkata, "Aku belum pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu." Nah, ini enggak boleh seperti itu. Ini kebanyakan dari para wanita seperti itu. Bukan berarti laki-laki tidak ada tertimpa seperti ini. Ada. Bukan enggak ada, ya. Ada, kaum laki-laki ada juga yang seperti itu.
Bahkan mungkin di antara kita ada yang terjebak di dalam perbuatan demikian atau pernah merasakan seperti itu. Ketika berbuat baik kepada orang lain, bukan istri maksudnya, tapi kepada secara umum manusia. Ya, saya pribadi saja pernah mengalami ini. Ya, sudah diajarkan ilmu bertahun-tahun, bukan ilmu saja yang dikasih, sampai biaya makan semua, ya, sudah jadi mengingkari. Ya, itu kesabaran. Maka tergantung seorang ini dari sisi yang lain. Orang yang berbuat baik memang harus dari awal harus ikhlas, agar dia kecewanya itu kecewa manusiawi saja. Ya, kecewa manusiawi saja. Pernah beberapa kali itu yang bantu ada mahasiswa yang belajar, dibiayai sampai selesai sarjana, hilang. Padahal belum, tidak ada maksudnya akad harus tugas di mana, tugas begini kan begitu. Hilang. Enggak pernah hubungin lagi. Ya. Tapi yang seperti ini ya berbahaya kan seperti itu. Tidak ada keberkahan di situ dan mengingkari kebaikan. Apalagi sampai seperti ini. Hanya gara-gara melihat satu kesalahan saja. Jadi mungkin tidak hanya terjadi antara suami istri, ya, antara muamalah manusia yang mungkin banyak membantu yang lainnya. Tapi ketika dia dapati satu aja kesalahan, langsung dia lupakan semua kebaikan. Langsung dia lupakan semua kebaikannya. Bahkan yang sangat miris lagi, bahkan menjelek-jelekkan. Ini banyak kasus, ya, para guru biasanya atau ustaz. Ya, tidak hanya pengalaman pribadi, ternyata banyak juga di kalangan ustaz-ustaz yang lain ketika cerita ada yang seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, bukan hanya masalah makan saja yang dia usahakan untuk dia. Dikasih ilmu juga, dijaga, dikasih ilmu, dikasih pemahaman yang benar. Tapi setelah jadi malah mengingkari kebaikan yang berbuat baik kepada. Maka kita berlindung kepada Allah dari tabiat buruk seperti ini. Baik. Maka selanjutnya kata beliau di sini penulis, padahal suaminya sudah banyak berbuat baik kepada istrinya selama hidup dengannya. Hanya karena sekali saja suami enggak berbuat baik kepada si istri, maka dilupakanlah seluruh kebaikannya selama ini. Itulah yang disebut kufur. Nah, menurut saya pribadi ada contoh kufur yang lain dari istri, ya. Dan wallahu a'lam, apakah memang ini perbedaan yang Allah Ta'ala berikan antara laki-laki dan perempuan, maksudnya dari sisi tubuh gitu ya, maksudnya perangkat, kemampuan ataupun jaringan akal ataupun otak. Memang pengalaman ataupun mungkin bisa penelitian, kaum wanita itu lebih ingat, lebih mudah mengingat yang sudah lalu sudah berlalu, kesalahan-kesalahan orang lain atau kesalahan suami itu masih bisa terrekod. Yang itu agak beda dengan kaum laki-laki. Kalau laki-laki biasanya cepat lupa. Ya, di pengalaman saya pribadi juga. Ya, laki-laki itu lupa. Ketika ditanya, tahu nggak yang kejadian waktu itu yang saya waktu itu salah, mana ya? Lupa sudah. Tapi kalau wanita itu bisa teringat lagi. Ya, bahkan mungkin kalau nanti ada perselisihan pertengkaran dengan suaminya, ingat 10 tahun yang lalu. Kan kamu 10 tahun yang lalu itu yang bilang, ingat. Ya, di mana laki-laki itu lupa biasanya. Nggak tahu kalau antum ya, kalau saya itu lupa. Gitu ya, lalu itu kesalahan-kesalahan orang yang sudah lalu-lalu, apalagi kesalahan istri, saya lupa.
Yang mana ya? Nah, begitu. Tapi kadang wanita itu bisa ingat. Kuat ingatannya dalam masalah itu. Apakah memang Allah Ta'ala berikan ini ya kemampuan mereka untuk hafal itu kuat kan begitu? Menghafal kejadian itu kuat. Ya. Wallahu a'lam. Itu pengalaman bercampur, mungkin nanti ada penelitian. Sepertinya dulu saya pernah dapati ada penelitian memang ini ya, jaringan otak gitu kan, laki-laki antara perempuan kesusunannya memang ininya beda, itunya beda. Kalau laki-laki itu kan kalau kerja itu dia fokus dengan satu kerjaan saja. Perempuan itu bisa sekali dalam satu waktu bisa beberapa kerjaan. Ya, itu beda dia. Karena saya lihat sendiri istri saya begitu. Bisa ini, bisa ini. Kalau saya udah satu gitu, udah situ aja. Kalau diminta nggak bisa, nggak fokus sudah kalau udah diganggu. Ya kan? Iya atau tidak? Iya ya. Berarti sama ya. Kalau wanita itu bisa berapa? Ya. Tapi ada kelebihan masing-masing. Tapi di sini kita ingin memperbaiki kekurangan. Itu tujuannya. Kita ingin memperbaiki kekurangan yang itu akan menjadi celah-celah ya kerusakan di dalam rumah tangga. Itu harus ditutup. Di antaranya ini, kurang bersyukurnya seorang istri kepada suami. Itu yang kita maksud. Sebagai contoh kata beliau, ini beliau contohkan. Misalnya seorang suami secara rutin telah memberikan nafkah berupa harta kepada istrinya. Namun satu waktu Allah Ta'ala mentakdirkan dirinya bangkrut sehingga tidak dapat memberikan nafkah dalam jumlah yang seperti biasanya kepada istrinya. Kemudian si istri mengatakan, memang engkau tidak pernah memberikan nafkah. Nah itu, ya, dia lupakan nafkah yang diberikan suami sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, setahun, bahkan mungkin belasan puluhan tahun sebelumnya. Kemudian pada waktu itu Allah Ta'ala menguji usaha suaminya sehingga mulai menurun, dan dia akhirnya pun memberikan nafkah yang tidak seperti biasanya. Tapi cukup mungkin, tidak kekurangan, hanya saja nggak seperti biasanya. Beda kalau nggak cukup tadi gitu ya. Kadang ada itu yang cukup. Karena saya pernah dimintai lah kan begitu ya, permasalahan rumah tangga. Ustaz, saya dulu biasanya kalau kasih istri itu sekian. Saya bilang, itu nafkah istri saya setahun. Kamu ngasih sebulan itu, iya. Itu setahun saya itu mengumpulkan itu untuk istri itu setahun. Berarti kan besar kan begitu. Jumlah anak saya paling selisih 1 saja sama dia. Saya 3, dia 4 anak. Ya. Saya bilang, saya biasanya per bulan ngasih sekian. Sekian. Terus saya setahun mungkin untuk istri saya. Terus ya ini agak susah ini usaha ini. Ya dia sudah belasan tahun lah, belum puluhan, karena anaknya masih SMP maksudnya. Belasan tahun lah ya, belasan tahun. Main lagi diuji. Usaha saya lagi agak sulit. Ya, sehingga setiap bulan saya harus memberikan cuma sekian saja. Dengan saya hitung anak berapa? 4. Ya kalau kita hitung-hitung cukup, bahkan bisa lebih lah. Saya segitu sebulan kamu kasih untuk keluargamu. Untuk anak saya itu lebih itu gitu. Itu lebih. Ya, lebih dikit lah kan begitu, lebih dikit lah kan. Iya Ustaz, tapi saya dianggap ini kurang katanya. Nah, itu dia. Karena tidak memberikan nafkah seperti biasa. Padahal cukup, tapi dianggap tidak cukup. Nah, ini kufur seperti itu. Dia bilang ya itu kufur sebenarnya. Kufur seorang istri. Karena itu cukup. Hanya saja dia enggak memberikan nominal yang seperti biasanya. Ya. Biasanya puluhan juta dikasih sebulan. Dan saya 10 juta ya cukup sekali sebulan. Ya. Baik. Nah seperti itu. Itu contoh seperti itu. Ya, yang disebutkan oleh beliau di sini. Atau contoh yang lainnya kata beliau, yaitu istri yang terlalu banyak menuntut.
Meskipun sang suami sudah berusaha dengan sekuat tenaga dari pagi hingga sore untuk cari nafkah, tetap saja si istri mengeluh dan tidak menghargai jerih payah suami. Nah, ini kufur ini, seorang istri seperti itu. Tidak dihargai jerih payah suami. Padahal tahu dengan mata kepalanya sendiri dia melihat betapa susah dan capeknya suaminya tersebut, tapi tetap juga dia dongkol dan benci, gak terima dan nuntut terus. Kalau bisa begini bang, mas. Kalau bisa begini, begini. Cuma nuntut aja kan begitu. Akhirnya sang suami pun yang seperti ini, itulah. Kadang ada suami-suami yang mungkin kurang kuat ilmunya dan keimanannya, akhirnya mereka terjebak dalam keharuman demi keharuman. Jadi banyak kompleks jadinya. Ya, permasalahan itu jadi banyak akibat satu celah, dua celah, dan banyak pintu kerusakan. Akhirnya semua masuk ke situ dalam banyak perkara. Baik. Oleh karena itu ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang semacam ini sangatlah keras. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila imra'atin la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an." Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pernah bersyukur kepada suami. Saking bencinya Allah enggak mau melihatnya. Ya. Ini kan sebenarnya bentuk siksaan yang non fisik. Nah, kan gitu ya. Kan ada dia hukuman yang sifatnya fisik, ada yang non fisik. Ya, seperti tahdzir, kemudian kebencian, enggak mau memandangnya, enggak mau mengucapkan salam. Kira-kira gimana itu? Ya, misalnya ini di kompleks di sini kan. Kemudian seorang berbuat kesalahan, lalu dihukumin dia, setiap ketemu dia jangan kasih salam, jangan pandang wajahnya. Wah, itu sempit dunia itu. Ya, seperti sahabat Nabi yang ditahdir satu kota Madinah, ya kan? Apa enggak sempit rasanya hidup seperti itu? Mau kemana-mana orang buang muka sama dia, sampai dia bertobat. Nah, kan begitu. Baik. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suami. Padahal dia sendiri menuntut-nuntut suami. Wa hiya la tastaghni anhu, padahal dia membutuhkan suaminya. Tapi enggak bersyukur. Maksudnya nuntut. Suaminya dituntut terus. Ya. Masih butuh juga dengan suami. Masih butuh fulusnya, tapi usahanya enggak dihargai, jasa-jasanya enggak dipandang. Ini tabiat buruk, ya. Ini etika yang buruk pada seorang wanita yang seperti ini. Maka hendaknya dihilangkan seperti itu, dibersihkan dari diri seorang wanita, karena ini akan menjadi bibit permasalahan. Yang permasalahan itu kadang enggak sebentar. Ya, ukubahnya, akibat atau hukumannya berkepanjangan sampai di hari akhirat. Baik. Oleh karena itu dalam hadis yang lain kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal fussaq hum ahlun nar." Sesungguhnya orang yang selalu melakukan kefasikan adalah penghuni neraka. Orang-orang yang suka berbuat kefasikan itu penghuni neraka. Qila ya Rasulullah wa manil fussaq? Lalu dikatakan dan ditanya kepada beliau, siapakah orang-orang fasik yang suka berbuat kefasikan itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam an-nisa. Lalu Nabi mengatakan, ya para wanita. Qala rajul, maka seorang pun bertanya kembali, ya Rasulullah, awalasna ummahatina wa akhwatina wa azwajana? Bukankah wanita-wanita itu juga adalah ibu kami, saudari perempuan kami, istri kami perempuan ya Rasulullah? Mereka fasik, penghuni neraka, istri-istri kami, ibu kami, saudari perempuan kami, anak perempuan kami.
Qala bala, maka Nabi mengatakan iya betul. Walakinnahunna idza u'tina la yashkurna. Maka Nabi menyebutkan sifatnya, akan tetapi mereka wanita-wanita yang masuk neraka ini, yang Nabi menyebutkan wanita fasik, mereka adalah wanita-wanita yang apabila diberi tidak bersyukur. Kalau dikasih sesuatu oleh suami, oleh ayah misalnya, ya, kepada anak perempuannya, abang sama saudari perempuannya, ini kan orang-orang yang wajib memberikan kepada orang terdekat yang wanita. Ini wanita yang apabila diberi oleh suami, wanita yang apabila diberi oleh ayahnya, anak wanita yang diberi oleh ayahnya, ya, atau saudari perempuan yang diberi abangnya, atau seterusnya. Ketika mereka diberi oleh laki-laki yang wajib menanggung nafkah mereka, mereka enggak bersyukur. Ya, ini wanita fusaq kata Nabi, nisaun fusaq, ya, ini wanita yang banyak berbuat kefasikan. Lalu kata Nabi SAW, wa idabtulina lam yasbirna. Ciri yang kedua, ya, ini para wanita yang apabila diuji dengan musibah, maka mereka enggak sabar. Ya, diuji dengan musibah, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, langsung marah. Enggak boleh ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan langsung marah, itu namanya mengingkari takdir. Jelas? Itu mengingkari takdir. Karena level pertama kesabaran adalah diam. Maksudnya ridho. Ya, dia enggak dapat dosa dan juga enggak dapat pahala. Paham ya? Dia enggak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Tapi justru dosanya digugurkan. Paham ini ya? Ini level pertama. Ketika seseorang mendapatkan suatu musibah, lalu dia diam aja, lisannya diam, enggak ngomentari apa-apa, hatinya juga diam dalam artian tetap meyakini seperti sebelumnya, meyakini segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, dia bertahan di situ aja. Maka itu tadi, dia tidak berpahala, enggak berdosa, tapi digugurkan dosa-dosanya. Itu aja, berarti enggak marah, terus aja. Ya, sudah terima. Sudah terima gitu. Ya, enggak mengucap innalillahi, enggak usah. Enggak usah. Untuk apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi ini dongkolnya bukan main. Ya. Nabi SAW pernah disebutkan tentang penyakit demam. Tahu penyakit demam kan? Itu mengenakkan atau tidak enak? Enak atau tidak enak? Mana enak demam, kan gitu kan? Enak. Panas, ya kan? Sampai merah, kadang mata pun ikut merah. Tidak menyenangkan itu musibah. Pernah disebutkan di hadapan Nabi. Lalu ada Ummu Sa'id. Nah ini wanita lagi. Dekat dengan Nabi. Langsung dia mengatakan, la barakallahu fih. Semoga Allah enggak memberkahi penyakit ini. Katanya, marah dia. Saking jengkelnya, mungkin anaknya demam terus kan gitu kan. Repot nih demam, kalau sudah anak demam itu kan pusing kan. Susah, kalau udah segede antum ini masih enak gitu, tinggal rebus jahe mungkin kan minimalnya begitu, atau apakah tahu. Kalau anak-anak kan pusing, nangis demam, bawa anak saya demam, berulang-ulang, apa sih dia dikasih obat, sekalinya tumbuh gigi, nggak ketahuan kan, demam, kemungkinan itu kan gitu. Cuma kan kita resah kan gitu, kenapa anak demam terus, baru sembuh juga, demam lagi, kan pusing begitu. Jadi pernah disebutkan demam di hadapan Nabi. Langsung Ummu Sa'id yang dekat dengan Nabi, dia mengatakan demikian, la barakallahu fi. Semoga Allah enggak memberkahi penyakit ini. Maka Nabi mengatakan, la tasubbil humma, kata Nabi. Jangan mencela penyakit demam. Maksudnya jangan mencela musibah, enggak perlu. Udah terima aja.
Ya. Fa innaha tudhibu atau tadhhabu bi khotoya bani Adam. Karena sesungguhnya demam itu akan mengikis dosa anak Adam. Nah itu dia. Yang penting nggak mencela. Oh ya. Yang penting nggak mencela ketika mendapat musibah. Udah. Tidak ada kepikir apa dan usah mencela Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Sudah diam aja. Itu gugur dosa. Sebatas itu hapus dosa kita. Tergugur dosa kita. Itu kata Nabi. Sebagaimana ububan untuk memanaskan besi itu kan, ya, kama tuzhibul kir khobatul hadid, kata Nabi. Sebagaimana api yang tajam itu mampu menghilangkan keraknya besi, sehingga besi itu bersih dan bisa ditempahkan itu. Nah seperti itu dia, panas memang nggak enak, tapi gugur dosa. Nah itu dia. Dengan catatan jangan mencela, jangan marah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta satu kaum dikasih musibah, diuji. Itu caranya Allah Ta'ala. Kalau dia mencintai hamba-hambanya itu, Allah kasih uji dia. Diuji dengan sesuatu yang enggak menyenangkan. Ya, faman radiya falahur ridho. Kalau dia ridho dengan ujian Allah tadi, dia nerima, rela, tenang, tetap tenang saja dia, falahur ridho, maka keridhaan Allah untuknya. Wa in sakhata, tapi kalau dia marah, kata Nabi, wala usakhat, maka kemurkaan Allah pun menimpa dia. Nah itu resikonya. Ini langkah ini level pertama pokoknya. Level kedua, ketika tertimpa musibah lebih tinggi lagi, bersabar. Ya, bersabar. Kalau bersabar udah di atas lagi, namanya bersabar marah-marah, itu bukan sabar lagi. Aku udah sabar ya katanya. Itu bukan sabar, itu marah namanya. Ya, sabar. Sabar itu kan artinya kan menahan, habs, menahan, man'u. Maksudnya dia tahan perbuatan-perbuatan, gak hanya lisan, gak hanya hati, tangannya, perbuatannya itu dia tahan, yang menunjukkan. Jangan sampai dia tunjukkan dari anggota tubuhnya itu nggak terima, seperti mukul-mukul lah gitu ya, mukul meja, nendang. Itu berarti dia nggak sabar. Ya, jangan setelah itu diingatkan, oh iya ya sabar aku, telat. Sabar itu bisa telat ya, bisa terlambat. Bagaimana seorang wanita yang diingatkan Nabi nangis-nangis di sisi kuburan anaknya. Tapi Nabi melihat nangis ini udah berlebihan, bukan nangis biasa. Kalau nangis biasa seperti Nabi kan nangis juga ketika anaknya meninggal. Nangis Nabi, tapi tidak seperti wanita ini. Hanya saja dia belakangi Nabi. Nabi mengingatkan, ittaqillah wasbiri, kata Nabi. Bertakwalah kau kepada Allah. Disuruh bertakwa si wanita tadi karena melampaui batas. Sabarlah, kata Nabi. Bertakwa kepada Allah, sabarlah. Marah dia. Ilaika anni lam tusab bi musibati, katanya. Pergi kamu kan enggak mendapatkan musibah seperti musibahku. Ini musibah besar ini, katanya. Wanita kan begitu ya. Wanita begitu, mak-mak katanya gitu ya. Nabi aja dilawan. Ya, Nabi aja dilawan. Pergi kamu, katanya. Kau tidak tertimpa musibah seperti musibahku. Pergilah Nabi. Yang lawani. Pergi Nabi. Ada yang datang, itu tadi Nabi, baru terkejut dia. Dikejar sampai depan rumah Nabi SAW, depan pintu. Lalu dia bilang, aku tidak dapat dibawa. Bawa maksudnya penjaga pintu. Nabi itu nggak ada pengawalnya, nggak ada. Nggak pakai pengawal dia, Nabi SAW. Aku tidak dapat ada pengawal di depan pintu. Dia pun, Rasulullah, aku tidak tahu kalau itu kamu ya Rasulullah. Sekarang saya tahu untuk kamu. Maka apa jawaban Nabi? Nabi hanya mengatakan, innamas sabru indas sadamatil ula. Yang namanya sabar itu dari awal kena musibah, itu dia sabar. Nah, gitu dia.
Ya, jadi kita harus tahu fikih musibah juga. Dapat enggak kita ini kan begitu. Syukur enggak dapat. Ya kan? Sabar juga enggak dapat, terus dapatnya apa kita nanti? Makanya harus tahu bagaimana bersyukur, bagaimana bersabar. Jadi sabar itu tingkatannya di atas, tahan semuanya, tangan, ya kan? Kadang seorang lewat tuh, itu, gitu dipukulnya. Udah itu tidak sabar dia namanya seperti itu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan sampai 3 kali jangan marah. Ya Rasulullah nasihatin lagi, jangan marah. Ada kan? Jangan marah. Memang marah itu gimana ya? Penghalang, banyak menghalangi dia. Banyak menghalangi kebaikan marah itu. Ya. Masya Allah. Apalagi yang sudah turunan dia kan, kemudian marah. Susah kadang memang. Tapi ya itulah perjuangan dia. Ya, itulah perjuangan seseorang, satu dan yang lainnya berbeda-beda. Baik ya. Itu dia sekaligus supaya kita bisa ini tadi ya, idabtulina, bagaimana wanita itu jika diuji susah sabarnya. Ya, jika diberi susah syukurnya. Tidak sabar mereka kalau diuji oleh Allah. Kalau dikasih juga sulit bersyukurnya. Walaupun ini mungkin tidak semua, tapi umumnya, mayoritas, fa'aksar kata Nabi tadi, kebanyakannya. Nah, bersabar itu gimana? Tadi kita sudah sebutkan, syukur itu dari 3 ya, kondisi. Nah, bersabar itu levelnya juga begitu. Minimalnya jangan sampai kita kelewatan. Ketika tertimpa sesuatu, udah diem. Minimalnya itu diem. Udah biasa aja. Tuk, dap, break, boom, gitu ya. Apapun itu, nggak usah ada komen. Ya. Kalau mau lebih tinggi lagi, sabar. Nah, tanda-tanda sabar tadi itu dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh ditambahin itu. Tapi sebenarnya aslinya sabar adalah menahan juga. Ya, menahan dari awal lalu dilanjutkan. Karena ada musibah itu yang tidak ini ya, yang waktunya itu tidak sebentar, tapi panjang. Nah, itu sabar. Itu kesabaran itu. Kadang ada musibah sebentar, seperti tusuk duri kan gitu ya, kebentur pintu, itu kan sebentar itu sakitnya. Dan hilang kan itu kan, hilang dia sudah. Tapi yang dalam waktu yang lama, nah, butuh kesabaran untuk panjang. Ketiga setelah sabar, minta pahala dan minta ganti. Nah, sabar itu tadi yang membuat seorang berpahala. Kalau tadi level pertama ridho, dia nggak dapat dosa, tapi tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Seorang yang diem gitu. Yang penting Allah nggak marah sama saya, kan gitu ya. Dengan musibah ini Allah nggak marah. Hanya saja dia digugurkan dosa. Nah, kalau sabar, dosanya digugurkan dan dapat pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, kata Allah. Pahala orang sabar nggak ada batasnya. Jadi betul-betul melambung. Kalau amal biasa berapa? Dilipat gandakan 10 sampai 700. Kalau kita hitung 700, kan ada batas kan? 1, 2, 3, 700. Masih gini mah. Kalau sabar nggak ada hisabnya, melambung terus. Itu sabar. Ya, besar sekali pahala sabar itu. Jadi ketika seorang bersabar, level berikutnya dia sabar, tidak hanya dosa digugurkan, tapi pahalanya ya besar sekali. Terus nggak ada hisabnya, nggak ada hitungan. Orang bilang itu uangnya banyak itu, sampai nggak ada nomor serinya. Saking banyaknya kan begitu kan, sampai nomor serinya itu nggak ada. Berarti kan dicetak sampai lupa nomor serinya berapa, udah kebanyakan nomor seri sudah, saking banyaknya duitnya. Nah, begitulah kesabaran itu. Bighairi hisab, kata Allah. Enggak ada hisab. Dia disamakan seperti puasa, ya kan? Puasa itu kan enggak ada disebutkan hitungannya berapa pahalanya. Aku, kata Allah Ta'ala, aku pokoknya yang balas sudah.
terserah aku. Berarti nggak tahu berapa hitungannya itu. Besar. Memang mirip sabar sama puasa kan. Puasa itu memang harus sabar, jangan marah gitu kan. Jangan makan, jangan minum. Banyak. Terus sabar betul itu orang puasa. Kalau enggak, rusak puasanya. Nah, yang ketiga lagi ihtisab. Ihtisab ini lebih kepada minta ganti. Karena sabar tadi udah otomatis dapat pahala gugur dosa. Ihtisab kalau dapat musibah itu minta sama Allah supaya diganti yang lebih baik. Sayang kita udah ridho, sabar, ihtisab. Langsung doa minta, ya Allah. Ketusuk duri. Aduh boleh ya. Kata para ulama, dibahas loh sama para ulama. Aduh tidak menunjukkan dia marah kepada takdir Allah. Boleh. Cuma Imam Ahmad gak mau. Imam Ahmad kalau sakit, dia tidak mau mengatakan, gak mau dia. Diam aja. Kenapa? Saya takut Allah marah dengan takdir yang dia berikan kepada, saking dia hormatnya sama Rabbnya. Imam Ahmad itu. Ya, kita tertusuk di, boleh. Tapi kalau sampai marah-marah lagi gitu, dasar ini duri nggak tahu diri gitu. Ya, jadi para ulama itu mempraktekkan loh sabar itu. Sampai seperti itu mereka. Imam Ahmad itu. Sampai itu dibahas. Hukum mengatakan, aduh, sangat sakit. Ya, jauh kita ini. Ujian-ujian keimanan kita ini kadang masih jauh, terutama hal-hal yang seperti itu. Ya, para ulama udah naik, mereka sudah sampai seperti itu. Kalau sakit, sudah mereka nggak mau menunjukkan, menampakkan, ya bahwasanya mereka itu mengeluh sama manusia. Kenapa? Karena khawatir mereka Allah marah. Ya. Tapi kalau belum sampai seperti itu, ya seperti tadi aja lah. Ridho dulu, udah diem aja kan begitu. Rela, terima, udah gitu. Terima. Sabar, ihtisab. Ihtisab itu minta. Makanya lanjutan doa itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu diajarkan doa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku ajar pahala dari musibahku ini. Sayang kan begitu, minta sama Allah. Itu sabar tadi. Lalu lanjutannya apa? Wahlub li khairan minha. Ya Allah, beri ganti yang lebih baik dari musibah ini. Sayang, walaupun cuma ketusuk duri. Ya, walaupun cuma ketusuk duri. Kan ada hadis Nabi mengatakan, hatta syaukah yushabuha illa kafarallahu biha khataya. Sekedar ketusuk duri dagingnya, langsung Allah gugurkan dosanya. Langsung gugurkan. Ketika dia ridho dengan takdir. Itu dia nerima itu oh ini ya, ini udah keputusan Allah, ini pilihan Rabb, udah dia terima, gugur. Lalu dia bersabar menahan rasa sakit itu sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya, nggak mengeluh, biasa saja. Kemudian tidak menampakkan perbuatannya yang mengingkari. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan pahala, beri yang ganti yang lebih baik ya Allah dari musibah ini. Allah Maha Kuasa untuk mengganti yang lebih baik. Tapi ya, itu tadi dia sekedar tambahan. Nah, ada yang paling tinggi lagi level kesabaran, tapi ini sepertinya kayaknya berat juga untuk kita. Bersyukur. Jadi ketika dapat musibah justru bersyukur. Ya. Jadi ketemu dia sama dapat nikmat sama dapat musibah, ketemu. Bersyukur juga dia. Tetap memuji Allah walaupun yang dia dapat bukan nikmat. Nah, gitu ya. Tapi sesuatu yang enggak nikmat, menyakitkan, tetap dia bersyukur. Dan itulah dia amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau akan berucap, alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu pada setiap hal. Bisa? Bisa ditulis tadi. Taib ya. Ini dia tadi dari
pembahasan kita yang B. Saya rasa cukup ini saja ya, sampai B aja. Nanti untuk poin C bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang bertanya sebenarnya. Soalnya poin C ini panjang. Nah, kan begitu, cukup panjang. Jadi separuh-separuh nanggung gak enak. Waktu dulu barangkali ada yang bertanya, silahkan. Betul. Ya, ada pertanyaan, sekiranya seorang tertimpa penyakit, contoh demam, manakah yang lebih utama baginya, minum obat pereda demam atau tidak? Ya. Maka apabila tahapan sikap yang dia lakukan seperti yang kita sebutkan tadi, maka lebih ringan dia untuk memilih keduanya. Artinya seorang mau berobat ataupun tidak, yang paling penting adalah ridho, sabarnya itu tadi. Jelas ya? Nah, itu yang paling penting, bukan makan obat atau tidaknya. Itu pilihan yang kedua. Ya, pilihan yang kedua, artinya dia sudah mencapai titik aman. Enggak membuat murka Rabbnya, enggak buat malah marah Allah Subhanahu wa taala, tidak terjebak di dalam iman terhadap takdir. Ini kan dia nanti bercabangnya kepada rukun iman. Tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Dan itu ikrar kita. Ikrar kita adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada yaumil akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ya, untuk membuktikan itu tadi, ketika mendapatkan takdir yang buruk, itu tadi udah kita ridho. Itu tandanya iman kita kuat. Orang yang imannya kuat, udah pilihan aja obat itu. Ya, obat itu kan pilihan, dia kan sebab datangnya kesembuhan. Ya, sebab untuk datangnya kesembuhan. Yang kadang Allah Ta'ala temukan dengan cepat, kadang juga tidak. Tapi orang yang sudah punya bekal itu tadi yang kita sebutkan, ridho dan sabar, itu tidak ada masalah dia. Ketika mencari sebab dengan obat tadi itu, baik cepat atau tidak, karena dia udah fokus dengan itu lagi, bukan, dia udah tenang dengan sabarnya. Dia udah tenang dengan ridhonya tadi dan sabarnya. Dia nggak terpengaruh dengan itu lagi sudah. Ya, karena dia tahu kalau memang ketemu, Allah temukan, sembuh dengan obatnya. Kalau belum, ya nunggu lama. Nah, orang yang nggak punya bekal itu tadi, nunggu lama, masalah. Obat apa ini, obat elek ini. Dokternya lagi disalahkan, dokter nggak benar itu. Rumah sakit lagi disalahkan, kena semua. Semua kena. Kenapa? Karena dia tidak memulai itu tadi, masalah iman tadi itu. Maka bercabang dia ke iman tadi. Kan tujuannya kita kasih level itu supaya jaga iman. Walau kena musibah, dia tetap, kan orang itu gembira biasanya kalau dapat nikmat. Ya, bahagia, bersyukur, alhamdulillah, ceria, ya, tenang, sholat, rajin, beribadah. Itu kalau dapat musibah, guncang, ya kan begitu, guncang.
berbincang, tapi ketika dia paham tentang itu, terjaga imannya. Dan itu tadi pilihan dengan obat itu tadi. Karena namanya obat itu kan ya dua lah kan, tidak terbagi dua. Ada yang memang Allah Ta'ala pertemukan dengan cepat dia, dengan kesembuhan itu. Ada yang memang lama. Nah, seperti itu kan, ada yang cepat, ada yang lama. Nah, kalau dia nggak memiliki itu, misalnya dia langsung fokus ke obat, kan seperti itu kan, dia langsung fokus ke obat. Apalagi dia bilang nggak berobat, sementara dia nggak punya bekal itu, ya bisa tambah parah. Ya, bisa tambah parah dia. Kalaupun dia nanti berobat, dia bersandar dengan obat akhirnya. Nah, akhirnya nanti ya muncul lagi celaan demi celaan. Dia bilang obatnya nggak bagus lah, obatnya ini kan, padahal memang belum ketemu. Betapa banyak kita dapati orang-orang yang menggunakan obat-obat paten lah bahasanya, tapi lama juga ketemu dengan kesembuhannya, karena itu Allah yang takdirkan, Allah yang temukan. Ya kan seperti itu. Ada sisi bedanya dia sih obat dengan makanan pokok kan begitu. Kalau makanan pokok kan memang langsung kenyang lah bahasanya kan. Kita makan itu efeknya itu kenyang. Jadi kalau obat kan memang berkaitan dengan penyakit. Kadar penyakit itu kan beda-beda. Nah, nanti harus ada semacam ijtihad, kesungguh-sungguhan untuk mencari obat yang memang bisa mengalahkan jenis penyakit itu. Jadi itu antara saya demikian. Walaupun memang para ulama membahas itu, mereka sebagian lebih mengutamakan tidak berobat. Ya. Sebagian mereka mengatakan berobat. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa para ulama yang memandang tidak berobat itu lebih utama, karena mereka melihat orang-orang yang apabila dia berobat atau menggunakan obat, kemudian berubah hatinya itu sehingga terbagi keyakinan hati itu ke obat. Itu yang mereka jaga. Seharusnya kan kepada Allah saja, bahwasanya menyembuhkan itu Allah, tapi ke obat. Makanya saat para ulama membahas kenapa Nabi SAW menyebutkan tentang istirqa, humul ladzi la yastarqun, mereka orang-orang yang tidak minta ruqyah, tentang 70 ribu orang yang masuk surga nggak dihisab, nggak diazab, karena ketergantungan mereka dengan manusia itu hilang, sudah nggak ada. Nah itu dia, sampai minta ruqyah pun nggak mau dalam kondisi mereka itu butuh di ruqyah, sakit, nggak mau dia. Nah dari situ para ulama mengambil itu. Jadi seorang yang betul-betul tawakal kepada Allah, tawakal itu kan sebenarnya amalan hati, nggak bisa kita ukur dengan sebatas perbuatan. Itu awalnya kan amalan hati, tergantungan hati. Nah untuk menjaga itu mereka lebih memilih itu tadi, tidak perlu berobat. Nah gitu dia. Bukan mengingkari adanya sebab kesembuhan, bukan. Salah, nanti jangan kita menyalahkan para ulama. Mereka ingin menyelamatkan kondisi iman. Karena tawakal itu kalau udah persentasinya itu pindah ke sebab, itu yang dia nanti jadi syirik kecil. Ya atau tidak? Iya, itu jadi syirik kecil. Itu jadi syirik kecil itu, ada ketergantungan sama makhluk. Nah, gitu dia. Baik, itu ya. Nah, para ulama yang mereka memilih pendapat berobat karena memang ada hadis-hadis dari Nabi, tadawau kata Nabi, berobatlah kalian, karena sesungguhnya ketika Allah Ta'ala menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Itu ada hadis Nabi. Sehingga kata mereka, disunnahkan bagi orang yang sakit berikhtiar cari obat, karena proses mencari obatnya itu ibadah. Paham? Kenapa kita bilang ibadah nyari obat? Karena Nabi perintahkan. Setiap yang diperintahkan oleh Nabi, hukum asalnya wajib. Sekurang-kurangnya hukumnya sunnah. Intinya menjalankan perintah adalah ibadah. Ibadah berpahala. Dari sisi
pendapat ulama yang ini, maka orang-orang yang memilih pendapat mencari obat saat sakit itu bisa jadi ibadahnya dia. Dengan catatan tadi itu, ya, selama hatinya menerima musibah. Kalau dia cari obat tapi dengan kemarahan, oh ya, nah itu ditata semuanya. Terserah. Makanya tadi sebenarnya modal utamanya itu kondisi hati. Bagaimana dia menerima takdir itu dulu paling utama. Sehingga dia bisa terjaga. Akhirnya nanti dia memilih yang A ataupun yang B, dia tetap sabar, dia tetap ridho dan tetap tawakal kepada Allah Ta'ala. Orang yang memiliki modal itu tadi, walaupun obatnya itu berganti-ganti, dia kesana kesini, ibadahnya dia itu. Karena menjalankan perintah Nabi. Nabi memerintahkan cari obat. Ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ibadah. Carinya obat. Ya, sana. Belum lagi. Ada yang baru. Sana lagi. Sana. Harta untuk beli obat. Belum lagi tadi karena sabarnya itu dapat pahala tanpa hisab, digugurkannya dosa. Banyak. Hartanya untuk beli obat itu diganti oleh Allah. Apalagi dia ihtisab lagi, ya kan? Ihtisab, ya Allah, ganti musibah ini dengan lebih baik. Diganti sama Allah Ta'ala itu. Walaupun biaya obatnya itu mungkin puluhan juta, ya kan? Puluhan juta, sekian juta, untuk pengobatannya sekian juta, diganti sama Allah. Dengan catatan level tadi itu, step-stepnya itu pegangi terus. Ridho dengan keputusan Allah Ta'ala itu dulu. Jangan ada dalam hati ini kayak marah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nggak terima sama itu. Jangan nanti melihat itu si Fulan sehat, umurnya sama kayak aku. Aku kok sakit-sakitan ini? Kok kayaknya rasa-rasanya dia menyalahkan Allah, padahal dia yang banyak makan gula. Oh iya kan? Kan dia pilih sendiri. Ya kan? Kenapa Allah yang dia salahkan? Oh, dia yang pilih kok. Yang pilih makan ini, makan ini bertahun-tahun penyakitan. Ya kan dia yang pilih itu. Kenapa Allah yang dia salahkan? Ya, dia lihat orang lain yang umurnya sama seperti dia, masih sehat, segar bugar. Ya Allah, kok kau kasih sakit-sakitan? Itu aja masih sehat. Jangan kan begitu. Tapi ya, jadi itu untuk memanajemen diri dalam menghadapi musibah. Ya. Pertama tadi pertanyaannya penyakit apakah berobat ataukah tidak? Silakan. Yang paling penting itu tadi, langkah-langkah ketika mendapatkan musibah tadi, sikap kita itu, kalau itu kita pegangi, maka tinggal pilihan aja tadi itu. Mau berobat Anda atau tidak, silakan. Ya, mau tidak berobat dia sebagaimana sebagian para ulama hanya menahan sakit saja, enggak apa-apa. Dia tahan itu. Karena menurut mereka yang berobat itu seakan menantang takdir. Menurut mereka kayak ditantang. Kau kasih aku sakit, kulawan dengan obat. Jadi mereka nggak mau begitu. Makanya ada khilaf para ulama. Tapi ulama yang mengatakan berobat justru melihat ada perintah. Tadawau kata Nabi, itu fil amr, berobatlah kalian kata Nabi. Nah, sungguhnya ketika Allah menurunkan penyakit, Allah akan turunkan obatnya. Nah, ada juga yang salah begini, salahnya begini. Dia mau mengambil pendapat yang tidak berobat, tapi nggak sabar. Sakit juga. Ya, berarti modal awalnya tadi nggak punya. Miliki dulu tadi yang awal itu, terima dulu. Ya, Allah a'lam. Kalau saya pribadi dilihat jenis penyakitnya. Ya, ini saya pribadi. Itu tadi bukan paksaan harus kemana. Berobat atau tidak berobat itu bukan paksaan. Itu memang pendapat ulama dan masing-masing punya hujah. Jadi kalau saya sendiri mungkin lebih memilihnya itu lebih melihat jenis penyakitnya. Kalau penyakit-penyakit yang memang tak perlulah kita menggunakan obat, misalnya demam, kan standarnya itu kan 3 hari. Saya nggak berobat aja dulu. Kalau udah 3 hari kayaknya nggak turun ini ya. Nggak ada telepon yang saya turun.
kebanggaan ini tuh, dan turun-turun nih demamnya. Atau memang udah jenis penyakit yang memang membahayakan nyawa. Nah itu dia bukan masuk, dia bahasanya bukan penyakit lagi, bukan itu, tapi hukum darurat, karena jenis-jenis darurat itu banyak jenis darurat, bukan penyakit aja yang bisa darurat. Penyakit ada yang darurat, ada yang tidak darurat. Kan begitu. Sakit gigi, ada yang darurat ya. Kalau tidak ini bisa merusak saraf ini sini. Oh itu sudah harus operasikan begitu, darurat. Kan begitu. Jadi kalau cuma sakit gigi ya biasa kan begitu, itu tidak darurat. Allahu a'lam. Bagaimana sebaiknya saat akan melangsungkan walimah, pihak perempuan tidak ingin bila pernikahan dengan dipisah, padahal tidak memungkinkan bila pernikahan dibatalkan. Ya, jadi terkadang nggak ketemu ya, atau ada hal-hal yang sulit untuk ditegakkan secara keseluruhan syariat-syariat Allah Ta'ala ketika melangsungkan acara-acara yang asal muasalnya masyru'. Ya, kan banyak ya, ada banyak di dalam Islam yang acara itu memang disyariatkan, walimah pernikahan, nah, begitu ya, atau pelaksanaan seperti mengurus jenazah, nah, kan begitu ya. Jadi acara-acara lah gitu, baik itu acara yang berkaitan dengan kebahagiaan ataukah itu ada acara yang berkaitan dengan musibah ataupun meninggal, kelahiran, akikah. Contohnya walimah. Demikian juga ketika mengurus jenazah. Itu aslinya kan disyariatkan mengurus jenazah. Harus begini, ya kan? Ada aturan-aturannya. Sama juga seperti walimah, ada aturan-aturannya. Nah, tapi terkadang ya dari pihak keluarga atau mempertemukan dua keluarga besar yang akan disatukan dengan akad nikah dari laki-laki dan perempuan. Kadang kan itu ada musyawarah, nggak ketemu. Mungkin yang keluarga yang satu lebih condong kepada walimah yang mengikuti tetap pada koridor syariat, menjaga supaya tetap berada pada koridor syariat. Tapi yang ini mungkin menganggap nggak masalah lah itu sudah kebiasaan kita, itu adat kita, kan nggak ketemu, ya nggak ketemu seperti itu. Nah ada saja hal-hal yang seperti itu, maka kita berusaha untuk jelaskan saja dulu. Kalau memang waktunya masih lama, kalau memang kedua pasangan suami istri ini, kedua calon ini memang sudah setuju, sepakat, sudah saling setuju, sudah saling mencintai, sudah pengen sekali nikah, ya maka tetap jalankan, tetap langsungkan, ya tetap dilangsungkan pernikahan itu. Cuma nanti dalam acara tersebut kemungkaran demi kemungkaran semaksimalnya untuk dibuat ya berdasarkan syariat. Kalau memang ada poin-poin tersendiri yang nggak bisa, ya sudah, gimana lagi. Yang paling penting adalah akad pernikahannya itu, kemudian nanti bagaimana mereka menjalankan rumah tangga kan itu. Karena walimah ini biasanya bisa dibilang banyak yang turut campur, ya kan, dari keluarga besar antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, sehingga memang kadang sulit. Tapi kalau memang mampu dikomunikasikan dulu, disampaikan, diinformasikan. Apabila memang nggak memungkinkan, ya sudah, mau gimana lagi? Ya, tetap laksanakan jika memang kedua-duanya sudah saling setuju. Maka tetap laksanakan pernikahannya, dan nanti di walimahnya diusahakan agar semaksimalnya mengikuti syariat Islam. Jika memang di sana ada pelanggaran demi pelanggaran yang memang terpaksa, ya maka mau gimana lagi? Ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah ya atas musibah itu. Kalau memang bisa dijelaskan sebelumnya itu lebih bagus. Tapi kalau kita katakan apakah harus dibatalkan, ini tergantung juga. Ya, tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya. Artinya
kalau memang pada kedua mempelainya juga masih ada keraguan-raguan, kan begitu. Masih ada keraguan-raguan, kemudian dari kriteria salah satu atau dari keduanya mungkin sebenarnya aslinya ada yang ditoleransi, kan begitu kan? Kemudian menganggap sudah nggak usah jadi aja. Kadang-kadang seperti itu kasusnya. Saya pernah didatangkan kasus seperti itu. Ustaz, sebenarnya begini. Ya sudah, si laki-laki nerima aja sih dengan karakter si wanita itu, kondisi si wanita begini. Ya sudah, kalau dia udah tahu begitu dan dia nanti mau bersabar, ya nggak apa-apa. Apalagi dia nanti sebagai suami. Tapi ini Ustaz, ketika walimah mintanya begini melanggar syariat. Ya kalau memang bisa itu disingkirkan sesuai dengan syar'i, itu lebih baik. Gak mau Ustaz, ngotot Ustaz, tetap keras kepala begini. Boleh nggak saya batalkan? Nah, tergantung kamu tadi dengan calonmu itu. Kan itu berkaitan satu dan yang lainnya. Kadang kan hal-hal seperti itu kan merupakan isyarat. Ya, yang nggak boleh kita buta dari masalah itu. Artinya itu jadi bahan pertimbangan. Itu kedepannya gimana? Sementara untuk calonnya sendiri sudah banyak kita bertoleransi. Ya, sampai masalah walimah saja diminta seperti itu. Kalau saya batalkan nggak apa-apa ya, terserah kan begitu. Itu kembali kepada masing-masing nanti mengukurnya. Ya, seperti itu ya. Intinya kalau memang sangat kuat kedua pasangan itu ingin dinikahkan, maka acara-acara itu yang banyak campur tangan dari keluarga, ya sudah biarkan saja. Artinya tetap jalankan akad pernikahan, karena yang terpenting keduanya nanti menjalankan rumah tangga. Jalankan rumah tangga itu yang paling penting. Kemungkaran-kemungkaran itu ya hindari. Terutama nanti pas di hari hanya sebisa mungkin untuk dihindari. Adapun pengunjung tergantung ilmu para pengunjung, para tamu. Yang pernah kita bahas, gugurnya kewajiban menghadiri walimah yang di dalamnya ada kemungkaran. Gugur dan enggak wajib. Jangan bilang beralasan ini kan wajib menjawab undangan. Lebih wajib taat kepada Allah daripada taat kepada makhluk. Undangan itu kan taat sama makhluk namanya, tapi enggak boleh mengalahkan taat kepada Allah. Enggak boleh taat kepada makhluk tapi maksiat sama Allah. Nah, itu dia. Kalau tadi keduanya ini kan bukan taat kepada makhluk, memang keduanya mau kawin gitu ya. Memang keduanya mau nikah gitu aja. Keduanya memang mau menikah, sudah kuat. Kemudian acaranya begini. Sudah. Berarti keduanya menikah, sudah selesai. Acaranya di situ banyak ini, banyak itu, ya menghindarlah semampunya dia menghindar. Wallahu a'lam. Apa ini? Apa ini? Paman yang bisa diwakilkan pengantin pria karena berhalangan mewakilkan kepada temannya. Yang jelas ini. Intinya di sini ada yang mau menikah, mewakilkan pengantin pria karena berhalangan mewakilkan kepada temannya. Bagaimana bila hal itu belum terbiasa atau menjadi suatu yang asing di suatu daerah karena tidak pernah dilakukan, urf berbeda, khawatir menimbulkan gunjingan dari masyarakat sekitar yang tidak pernah melakukan. Apakah akad nikah tetap dilaksanakan atau direschedule dengan pertimbangan untuk kebaikan semua pihak? Hukum asalnya boleh, ya, mewakilkan mempelai laki-laki. Ini mungkin pernah kita bahas sebelumnya. Boleh mewakilkan mempelai laki-laki kalau ada halangan tidak bisa hadir di acara akad pernikahan. Ya, kemudian menyebutkan nama bukan nama dia, bukan nama si wakil. Ya kan begitu, bukan saya nikahkan kamu, loh kok saya kan gitu kan? Iya, maksudnya yang orang lain, dia hanya mewakilkan saja. Nanti yang disebutkan nama si mempelainya yang tidak hadir tadi, aslinya boleh.
Tapi kalau memang di suatu tempat itu aib atau bisa menimbulkan kericuhan, keributan, ya sudah dipindah jadwal aja. Ya, dipindah jadwal saja. Itu lebih selamat insyaallah. Dari keduanya kalau memang belum begitu ngebet ya nggak apa-apa kan begitu kan. Tapi kalau misalnya udah terbelit, udah kebelet kan begitu, pengen harus segera dinikahkan, ya sampaikanlah ke masyarakat. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertimbangannya nanti dilihat dari kondisi dan keadaan di masing-masing tempat atau keluarga itu berbeda. Tapi hukum asal boleh. Ya, kita berbicara hukum asal itu boleh. Boleh mewakilkan mempelai laki-laki. Perhalangan, sakit, di luar kota, atau terjadi apalah gitu ya, sesuatu sehingga pesawatnya nggak bisa berangkat, atau penerbangan di tempat dia penerbangan itu bandaranya ditutup gitu kan, karena ada cuaca, ada kekacauan, ada ini, sementara dipersiapkan akad pernikahan di kampung si wanitanya, di tempat tinggal si wanitanya, kemudian diwakilkan dengan orang yang terdekat di situ, boleh, aslinya boleh. Tapi apabila nanti bisa menimbulkan kacauan, kericuhan, maka tidak perlu. Ya, dilanjutkan, maksudnya di reschedule ya, bukan tidak perlu dilanjutkan. Di reschedule. Ya, tinggal dipindah saja jadwalnya. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi? Betul. Baik, ya benar ya, bahwa tadi banyak kita membahas itu ketika musibah sudah terjadi, sikap-sikap kita bagaimana yang benar supaya rukun iman tadi itu tetap ya benar-benar kuat pada seorang, keimanan tadi tetap terjaga. Lalu bagaimana bentuk-bentuk pencegahan, walaupun tetap semaksimal apapun kita melakukan proteksi, pencegahan, usaha-usaha agar terhindar dari segala bentuk bahaya, tetap saja kita mengikuti takdir, gitu ya. Jadi itu tetap mengimani takdir dari awal sampai akhir. Nah, itu ya. Berusaha untuk itu, mengimani takdir dari awal sampai akhir. Sampai-sampai mungkin pernah saya sebutkan asar dari Ali bin Abi Thalib, dia sampai memasukkan dua jarinya gara-gara mendengar ada satu kaum mulai muncul, kaum Qadariyah yang mengingkari takdir. Jadi mereka mengatakan dan meyakini Allah tidak tahu kejadian kecuali setelah terjadi. Nah, ini kan kufur seperti itu. Ya. Intinya tetap kita harus meyakini itu. Sekuat dan semaksimal apapun kita sudah berusaha. Nah, terkhusus berkaitan dengan kesehatan ataupun yang lainnya, memang kita dapati di sana syariat Islam, Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperlihatkan itu. Bahwa kita harus berikhtiar untuk mencegah, ya, untuk memprotek dan semisalnya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 60 itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jihad, namanya jihad perang, kan risikonya bahaya kan? Mati, terluka, ya kan? Terputus anggota tubuh. Lalu apa kata Allah? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan, kata Allah Ta'ala. Persiapkan kekuatan apapun yang kalian mampu, maksimalkan. Siapkan apapun itu kekuatan apapun untuk menghadapi musuh, protek, untuk perlindungan. Berarti memang Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan ikhtiar, pencegahan, usaha-usaha untuk menghindar dari
bahaya. Dengan catatan dari awal sudah tawakal, ya atau tidak? Dari awal sudah tawakal kita. Bukan tunggu kejadian, bukan. Dari awal kita sudah menggantungkan hati kita kepada Allah. Dari awal kita sudah meyakini, ya, takdir Allah Ta'ala, menang kalah sudah kita yakini. Nunggu saja kita, nunggu takdir itu. Ya. Cuma itu tadi, pencegahan-pencegahan tadi boleh kita lakukan untuk melindungi supaya kita nggak kena. Kalau memang bisa ada alat pelindung dari ujung rambut sampai ujung kaki, anti senjata kan begitu, silakan selama tidak berbau kesyirikan kan begitu ya. Berbau kesyirikan maksudnya nggak tahan bacok kan begitu, itu nggak ada. Maksudnya asli menggunakan alat-alat. Kalau sekiranya ada yang bisa melindungi dari atas sampai bawah, silakan. Itu bukan tanda pengecut, bukan tanda nggak tawakal, bukan. Memang Allah Ta'ala yang perintahkan seperti itu. Ya. Demikian juga berkaitan dengan yang lainnya. Contoh seperti sabda-sabda Nabi SAW di dalam memanajemen ini ya, makanan. Kan udah datang dari Nabi SAW. Kata Nabi apa? Cukuplah luai kimat. Ya. Cukuplah beberapa suapan saja. Itu aslinya. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi SAW makan, cukup berapa suap aja. 1, 2, dah cukup. Ya. Yukimna solbah, cukup beberapa luai kimat. Yukimna solbah, beberapa suapan yang bisa menegakkan punggung. Jadi enggak gitu. Ya. Cukup enggak itu? 1, 2, cukup. 3 suapan saja, atau 1 daging saja. Cukup, kan nggak harus nasi ini, nggak harus itu. Harus kan begitu ya. Artinya makanan yang halal lah kan begitu. Halal, sehat, dan cukup. Nah itu. Ternyata kan hikmahnya memang itu menjaga kesehatan. Kan yang membuat penyakit itu ketika berlebihan kan itu dia. Jadi cukup sekian, cukup sedikit ini, cukup ini, udah cukup. Kalaupun ingin lebih dari itu, kata Nabi SAW, maka sederhanakan saja. Cukupkan lambung kita itu 1/3 saja makanan. Ya, itu pun sebenarnya sudah kebanyakan. 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 udara, rongga. Ya, walaupun masing-masing orang kan perutnya beda kan. Nah, begitu. Ada seorang itu 1/3 perutnya 1 piring. Ada yang 2 piring, ya kan? Ada yang 1 mangkok saja, gitu. Nah ini 1/3. Nah jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, nah ini tuh pencegahan. Lebih dari itu akan menimbulkan penyakit. Makanya Nabi SAW menganjurkan demikian karena ketika diteliti memang bisa menimbulkan penyakit itu kalau berlebihan makan. Walaupun itu kita katakan gula, makanan yang berminyak, kalau memang cuma dikit, insya Allah ya Pak Dokter ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau memang itu cuma dikit, 2, 3 ayam goreng, tapi 1 potong aja kan begitu. Udah itu aja. Jamin itu yakin itu nggak ada masalah. Yang masalah itu udah ayam goreng 1 potong, kemudian kan nasi 1 bakul gitu ya. Belum tempe goreng, tahu goreng, sambal ini, udah setengah. Ya kan? Minumnya setengah. Enggak bisa napas. Enggak bisa napas, ya penyakitan, ya gitu dia sudah penyakitan. Ya, ini belum lagi dipadukan dengan aktivitas badan. Kan badan ini memang ada pembakaran kan begitu dia. Kalau kita dulu kan beda lah sama sekarang. Sekarang ini sudah serba banyak inilah ya, alat-alat perlengkapan, kemudian jasa-jasa juga hampir full. Bahkan kita di rumah itu sudah tinggal pakai ini, pesan itu datang semuanya kan. Kalau kita kan dulu kan jalan kaki. Masih ingat saya beli minyak tanah itu sambil ditendang-tendang pakai lutut kan. Antri lagi ya kan. Pulang-pulang cuma makan nasi pakai tempe gitu kan. Terbakar badan itu, jadi nggak terlalu banyak sakitnya badan kan itu. Terus sekarang kan banyak duduknya gitu. Akhirnya apa yang itu dia menumpuk. Ya, badan itu enggak ini dia terbakar.
Ya. Kemudian juga ada hikmah. Mengapa laki-laki contohnya itu lebih diutamakan berjalan kaki ke masjid? Ya, bahkan sudah ada kendaraan di masa Nabi, ada atau tidak? Ada. Ada kendaraan di masa Nabi, tapi berupa hewan. Itu kendaraan di masa dulu hewan langsung makhluk hidup. Ya. Ada dulu seorang laki-laki yang jaraknya jauh dari masjid. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, "Kenapa kamu enggak pakai kendaraan saja, kuda ataukah himar?" Enggak, aku pengen pahala langkah kakiku itu dihitung dari masjid ke rumah masjid. Ya. Dan itu diberikan Nabi SAW. Sungguh orang ini menggabungkan beberapa kebaikan. Nabi tidak mengatakan nggak apa-apa pakai kendaraan aja, pakai kuda, pakai unta atau pakai keledai, toh tetap sama, dihitung nanti satu langkah keledai, satu langkah kuda. Enggak, Nabi nggak mengatakan demikian. Sehingga para ulama banyak mengatakan seorang yang berkendaraan dari rumah ke masjid nggak dihitung, nggak ada pahalanya. Karena mungkin masa satu langkah piston dihitung, satu putaran roda. Ya, itu dari sisi pahala. Tapi sisi lain kesehatan kan sehat. Ya tidak jalan kaki, sehat. Bahkan sehat. Ya, yang nggak sehat itu kita yang banyak duduknya sudah. Makannya banyak, duduknya banyak. Nah, begitu kan? Jadi numpuk di sini. Banyak penyakit. Ya, itu jadi sebab-sebab. Ya intinya pencegahan demi pencegahan itu bisa kita resum dari hadis-hadis Nabi, dari ayat-ayat Al-Quran. Memang mengarah ada gitu ya. Seperti firman Allah, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Kata Allah Ta'ala, silakan kalian makan minum tapi jangan israf. Ini Allah langsung mengatakan, jangan melampaui batas. Nabi menunjukkan batasnya, sepertiga lambung aja maksimal sudah. Jangan lebih dari itu. Karena kalau melampaui batas akan menimbulkan efek-efek negatif nanti, ya, terutama itu tadi. Ya, gitu ya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi intinya kita dapati pencegahan-pencegahan itu ada di dalam Islam. Untuk tujuannya untuk supaya enggak jatuh kepada penyakit. Walaupun bisa saja orang yang sudah menjaga makan, ya kan? Menjaga ini, menjaga itunya, menjaga kesehatan, kemudian Allah Ta'ala takdirkan dia terkena penyakit. Kan begitu kan? Terkena penyakit. Sehingga bahkan meninggalnya itu karena sakitnya itu. Dulu ada seorang teman meninggal dunia dan memang orangnya senang olahraga. Meninggal dunia karena sakit. Ya, dirawat di rumah sakit sampai meninggal di rumah sakit. Ada temannya yang lain yang biasa olahraga sama dia. Kemudian pas ketemu, si fulan ini kan rajin olahraga, Ustaz. Iya. Kok bisa kena sakit? Ya Allah, bilang kan. Ya bisa lah, akhi. Nah, bilang begitu kan. Kok nggak bisa? Mana ada yang nggak bisa? Ya bisa. Namanya Allah Ta'ala berkehendak kalau begitu. Enggak, maksudnya kan kalau orang udah rajin olahraga itu, ya kan nggak sakit gitu. Mana bisa kan begitu ya. Artinya usaha seseorang itu ada batasannya kan begitu. Ada batasannya. Semaksimal apapun seorang itu menjaga kesehatan, menjaga makan, menjaga olahraga. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, ya jadi. Orang gak berhubungan suami istri dia bisa hamil, seperti Maryam, ya kan? Bisa Allah Ta'ala jadikan seperti itu. Apalagi orang olahraga kena penyakit, ya bisa. Karena kan tidak hanya sebatas dari menjaga makanan, tidak hanya sebatas dari menjaga olahraga, tapi dari yang lainnya. Kena virus, ya kan begitu kan? Bakteri apa, atau kena ini. Ya, dia udah jaga makanan. Dia sudah olahraga. Ya. Kemudian mungkin terkena sesuatu tetanus misalnya. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya membuat racunnya itu langsung ke jantung kemudian meninggal. Bisa saja seperti itu. Qadarullah. Ya, maka saya ajarkan ya qadarullah itu takdir Allah. Kita harus meyakini itu semua. Oh gitu. Iya, bukan berarti orang yang olahraga jaga kesehatan kemudian meninggalnya itu nggak mungkin karena sakit. Meninggalnya itu kenapa? Maksudnya itu
Kalau tadi meninggalnya tabrakan, meninggalnya jatuh, gitu kan? Kok meninggalnya sakit? Ya qadar Allah. Memang Allah yang takdirkan. Maka kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahu a'lam bishawab. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.